Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Ya. Puasa semua? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, Mbak Prima dipimpin. Dalam hati aja doanya. Doa mulai. Selesai. Baik, hari ini adalah materi fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam kemarin itu ada berapa ya? 4. Ada dua ya. Yang mutafak sama mukhtalaf. Kalau mutafak itu sumber hukum yang apa ya, Mbak Fira? Sumber hukum dalam Islam Yang disepakati. Kalau mukhtalaf ya masih diperselisihkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan indikator yang harus kalian capai dulu. Nah, indikatornya adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian UF sebagai sumber hukum. Kemudian menunjukkan macam-macam UF dan menunjukkan contoh UF dalam kehidupan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian UF, dapat menunjukkan macam-macam UF, dan dapat menunjukkan contoh UF dalam kehidupan. Nah, teknik penilaian yang akan Ibu gunakan di sini adalah ada 3 teknik. Yang pertama, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kognitif itu berupa pengetahuan. Nanti ada tes tertulis. Kemudian yang afektif, sikap. Bagaimana sikap kalian saat Ibu menerangkan, apakah memperhatikan atau tidak. Kemudian psikomotorik atau keterampilan, nanti akan ada tes hafalan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Prima Nur Anissa, Hadiro. Mbak Fira Arfiani Sutanto, hadir. Marifa El Kolbi, Sakit Bu. oh sakit. Gendis Pungki, Hadir. hadir. Ya, alhamdulillah. Hari ini 2 anaknya yang hadir. Kemarin udah sumber hukum Islam tadi ada berapa ya? 2. Mukhtalaf sama mutafak. Nah, yang mukhtalaf itu apa aja ya kemarin? Yang mutafak, maaf. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran. Hadis. Ijma. Yes. Sekarang kita masuk ke yang mukhtalaf. Apa aja? Iftisan. Masalah masalah. Istisna. Satu. Daroi. Kaum. Terus urf ya. Iya. Nah, kita hari ini akan masuk ke pembahasan UF. Ada yang tahu UF itu apa? Enggak Bu. Enggak. Jadi, UF secara bahasa itu berarti berasal dari kata arofa ya'rafu, yang artinya sesuatu yang dikenal. Kemudian secara istilah, UF itu adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat, yang dilakukan secara terus-menerus, baik itu perbuatan maupun perkataan. Nah, dari 2 pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa UF itu adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik berupa perkataan atau perbuatan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian syarat-syarat UF.
dari keberlakuan dianut oleh mayoritas tersebut, baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Urf harus berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian. Nah, jadi syarat-syarat urf itu tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Fira ya, ada 3. Yang pertama, urf tersebut itu tidak berkenaan dengan lain arti sehingga menyebabkan hukum yang dikandung dalam nas itu tidak bisa diterapkan. Yang kedua, urf berlaku secara umum dalam mayoritas atau kalangan masyarakat dan keberlakuannya itu dianut oleh mayoritas tersebut, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Jadi urf di sini itu berlaku untuk semua mayoritas atau kalangan, tidak untuk individu. Kemudian urf itu berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian. Kemudian macam-macam urf dilihat dari segi sumbernya ada 2. Yang pertama urf qauli, yang kedua urf amali. Urf qauli itu adalah kebiasaan yang berupa ucapan. Contohnya kata lahmun. Lahmun itu artinya daging. Daging di sini tidak hanya daging sapi saja, tapi bisa daging ikan, daging ayam, daging kerbau dan lain-lain. Itu merupakan urf qauli yang berupa ucapan. Kemudian urf amali yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Contohnya seperti kita mau beli sesuatu itu kita nggak usah menggunakan akad atau sigot, itu sudah menjadi urf, sudah menjadi kebiasaan. Kalau kita suka ya langsung beli, nggak usah bilang saya mau beli ini, saya suka barang ini, itu nggak usah, karena itu udah termasuk urf amali atau dengan perbuatan. Kemudian dilihat dari ruang lingkup penggunaannya. Urf itu juga dibagi menjadi 2. Apa ya? Urf am dan urf khas. Urf am atau urf umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana saja hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa maupun agama. Contohnya, jika orang berkata iya, maka ia akan menganggukkan kepalanya, dan jika orang berkata tidak, maka ia akan menggelengkan kepalanya. Itu termasuk umum lah. Kemudian urf khas atau khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Contohnya di Malaysia itu penggunaan kata budak itu artinya anak, tapi belum tentu di negara lain. Itu budak biasanya kan kayak menghina ya, artinya hamba sahaya atau kayak pembantu. Nah itu merupakan urf khas khusus. Ya, kemudian ditinjau dari baik dan buruknya menurut syariat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama urf shahih, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama. Contohnya pada kita kan bulan Ramadan ya, ini ya, nanti kita akan merayakan hari kemenangan Lebaran. Lah itu akan kita akan bersilaturahmi ya. Itu juga merupakan urf shahih karena tidak melanggar syariat Islam. Kemudian urf fasid yaitu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya kita mempercayai pohon keramat sebagai apa ya, kepercayaan seperti itu. Kita membawa sesaji kepada terus disembah, itu merupakan urf fasid karena dosa ya, karena mempersekutukan Allah ya. Jadi itu bertentangan dengan ajaran agama, jadi tidak boleh ya. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materi kita udah selesai. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Apa udah jelas semua? Kalau udah jelas semua nanti ibu yang tanya. Tanya Bu, Tanya, iya. Gimana Mbak Prima? perbedaan urf dengan adat itu apa Bu? Perbedaan urf dengan adat. Urf dengan adat itu sebenarnya sama, tapi beda. Maksudnya beda. Ya. Kesamaannya
UF itu melihat pada sisi pelakunya, kalau adan ini pada pemeriksaannya. Kemudian materi kita alhamdulillah sudah selesai. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalian meresum apa yang tadi Ibu terangkan, kemudian nanti pekan depan dikumpulkan. Ya, Ya Bu. Ya Bu. baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih buat kalian semua hari ini. Tetap semangat walaupun puasa ya. Tepuk tangan buat kalian semua.